Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi api menggunakan Autodesk Maya. Yang pertama, kita membuat objek kayu. Di sini saya sudah menyiapkan objek kayunya, dan di sini ada tambahan batunya sebagai sebagai menghias kayunya. Untuk membuat simulasinya, kita bisa ubah dari yang awalnya modeling ke kita klik objeknya terlebih dahulu, masuk ke End Particle, pilih yang namanya Emit from Object di bagian kotaknya. Setelah itu kita reset setting, dan di bagian emitter tipenya kita ubah menjadi surface, lalu kita klik. Setelah itu kita play. Jadi apabila partikelnya itu dia mengarah ke bawah, kita bisa ubah di bagian emitternya. Kita klik emitter. Di bagian emitternya kita klik bagian nukleusnya. Nah, di sini ada gravitinya. Jadi misal gravitinya tuh awalnya misal 10 dan di sini dia min, dia akan mengarah ke bawah. Jadi harus disamakan antara gravitinya dan gravity directionnya. Jadi kalau misalnya di gravity directionnya dia minus, di bagian gravitinya juga harus minus. Selanjutnya kita masuk ke menu End Particle. Di sini partikel set 1. Nah, di sini tuh ada yang namanya lifespan. Nah, di bagian lifespan modenya kita ganti menjadi random range, dan di bagian lifespan-nya kita ubah misal 0,8. Dan di bagian randomnya misal kasih 0,5. Kita play. Selanjutnya di bagian emitternya, di basic emitter attribute ini ada namanya red particle per second. Ini kita bisa ubah misal 300. Okay. Dia akan menjadi seperti ini. Kita juga bisa atur speednya di bagian basic emission speed attribute. Di bagian speednya ini kita bisa atur misal kita kasih 2, atau 1 juga boleh. Bagian 1, terus speed randomnya kita kasih 2. Selanjutnya kita masuk ke field and solver, tetapi kita harus klik dulu di bagian outliner-nya, yaitu End Particle. Kita masuk ke field and solver, di bagian turbulence, bagian kotaknya, edit, reset setting. Setelah itu kita klik.
Nah, di sini ada magnetiknya. Saya bisa dinaikin misal 40. Nah, kita masuk ke partikel dan field and solver. Klik bagian Newton. Jangan lupa di reset. Bagian magnitudenya kita kasih 300. Ya, itu kita klik. Nah, di sini akan muncul yang namanya Newton field 1. Dan kita coba arahkan ke atas, di bagian tengah-tengah kayu. Selanjutnya kita ke arah outliner lagi di bagian partikelnya, end partikelnya. Kita pilih yang namanya shading. Nah, partikel di sini ada partikel render tipenya, kita ubah menjadi multi point. Centang bagian colornya. Di sini ada multi tone-nya. Saya kasih 10 atau 15. Dan di sini ada multi radiusnya juga, bisa diatur. Ini ada point size-nya juga. Nah, 3. Dan jangan lupa di bagian use light ini kita centang. Dan di sini ada opacity-nya, bisa diatur menjadi 0,2. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, selanjutnya kita bisa ubah juga. Nah, selanjutnya kita juga bisa atur di bagian opacity scale-nya. Di bagian opacity scale-nya, bagian interpolation-nya kita bisa ubah menjadi smooth. Di bagian opacity scale inputnya kita ubah menjadi X. Di bagian colornya, di bagian ini kita kasih warna
kuning agak keorenan. Terus yang kedua kita kasih agak kemerahan. Ketiga kita kasih warnanya merah. Jadi bagian color inputnya kita juga ubah menjadi X. Jadi kita bisa atur input max-nya. Dan di sini juga ada input max-nya juga di bagian color. Dan kalau randomnya kita juga bisa atur. Oh, 0,5. Nah, selanjutnya di bagian lighting kita beri lighting. Selanjutnya kita kasih lighting dulu. Terus selanjutnya kita kasih lightingnya. Audio Jungle. Oh iya, jangan lupa kita gunakan flame. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Misal kita masuk ke bagian end partikelnya. Terus dari yang namanya opacity. Audio Jungle.
Selanjutnya di sini kita klik objek kayu, masuk ke menu partikel, pilih emit from object, di reset dulu, kita pilih surface, Audio Jungle. di sini kita bisa kasih 300, like, nah kita bisa atur di bagian step 2 nya. Nah, di bagian live and mode nya kita ubah ke random range, selanjutnya di sini kita bisa ubah 0,5, dan next and randomnya juga kita ubah. Nah, kita masuk ke menu shading, ini kita ke multi strip. Nah, di sini di sini ke menu shading, di bagian partikel render tipenya kita ganti ke multi strip. Jadi di bagian opacity-nya kita yang bagian interpolation ini kita ubah menjadi smooth. Di bagian opacity scale inputnya diubah menjadi X. Ini juga smooth. Kita kasih warna. Ini. Di input mixnya juga di bagian opacity-nya kita bisa atur. Sekian dari tutorial yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.